Ya, terima kasih Pak Didi. Mohon maaf sebelumnya karena ada kendala teknis, tiba-tiba kami semua lost dari Ya, Zoom lanjut Tirza, lanjut Tirza. dan kami harus mulai dari awal lagi ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita ulang lagi dari awal Bapak Ibu. Terima kasih yang sudah hadir dan setia menunggu kami di sini. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu panelis yang juga hari ini di hari yang luar biasa ini Bapak Ibu dengan cerita-cerita pagi ini yang juga luar biasa untuk kami. Kami ingin memberikan informasi terkait dengan produk terbaru kita, bukan produk ya, tapi plan terbaru yang diluncurkan tepat dengan ulang tahun Prudential tanggal 2 November kemarin. Di ulang tahun yang ke-25, Prudential meluncurkan inisiatif terbaru yaitu Plan Cermat. Ya, Plan Cermat ini sudah menjadi satu kesatuan dengan PPH Plus sehingga PPH Plus menjadi lebih komplit dan lebih fleksibel. Nah, seperti apa sih Bapak Ibu gitu ya untuk plan cermat ini? Kita lihat di sini. Oke, latar belakangnya. Kenapa sih plan cermat diluncurkan oleh Prudential bertepatan sekali ya menjelang akhir tahun ya. Jadi Bapak Ibu larinya harus kencang banget nih untuk kejar yang namanya produksi ya. Nah, Bapak Ibu ini dia latar belakangnya. Prudential memiliki hampir 1 juta nasabah yang memiliki riders hospital surgical kita, HS kita ya, yang memiliki plan ABC. Nah, harapannya nasabah-nasabah kita yang jumlahnya 1 juta tersebut itu diharapkan bisa mendapatkan manfaat yang lebih banyak lagi ketika mereka memilih plan cermat nanti. Kemudian memberikan produk asuransi yang lebih kompetitif di pasaran tentunya. Jadi kita bisa bersaing dengan perusahaan asuransi sebelah dan memberikan pilihan plan yang lebih luas lagi. Sehingga market PPH Plus ini lebih variatif ya. Tidak manfaat atau premi yang lebih terjangkau lagi. Ini dia. Ini backgroundnya masih sama. Ada 3 pemuda dan pemudi ya. Ini masih background PPH Plus kita. Ini PPH Plus tampil lebih komplit dan lebih fleksibel baru yang bisa disesuaikan dengan plan ABC kita tawarkan di PPH Plus sekarang. Hanya kita sebutnya adalah dengan plan cermat. Ya, sebelum saya itu seperti apa? Ini adalah spesifikasinya. Mata uangnya masih rupiah, Bapak Ibu. Kemudian usia perlindungannya bisa dipilih mulai dari usia 5 tahun, usia 90 bisa disesuaikan dengan punya masih sama seperti produk PPH Plus yang existing, 30 hari untuk semua penyakit, 90 hari khusus untuk kanker, dan 12 bulan untuk penyakit-penyakit tertentu yang listnya ada 18 penyakit ya kalau kita cek di buku polis. Wilayah perlindungannya ini di cover di seluruh dunia sesuai dengan plan yang dipilih. Jadi baik plan cermat atau plan bronze sampai diamond itu bisa di seluruh dunia, tapi ada syarat dan ketentuannya nih Bapak Ibu. Nanti kita lihat ya syarat dan ketentuannya. Produk dasarnya apa aja plan PPH Plus yang existing. Produk ini bisa yang memang mau ambil manfaatnya PGB. Jika memang sudah memiliki manfaat atau PSA, mereka bisa melakukan alteration. Nah, kabar baiknya nih Bapak Ibu, alteration sudah bisa dilakukan kemarin, gitu ya, per kemarin sejak produk ini diluncurkan di pagi hari tanggal 2 November. Jadi alterationnya sudah bisa digunakan. Jadi sekarang ini masuk dalam kategori riders dan usia masuknya mulai dari baby 30 hari sampai dengan maksimal 70 tahun. Next birthday ya, berlaku manfaat next birthday. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di pojok kanan bawah itu ada 2 kartu, ada yang warnanya silver dan ada yang warnanya black. Oke.
Nah, kita lihat ya. Ini fitur unggulannya karena plan cermat ini masuk ke dalam satu kesatuan PPH Plus kita yang existing, maka untuk fleksibel dalam memilih dan biaya kamar sesuai dengan plan, ini khusus untuk plan bronze A sampai diamond ya, tanpa batas rawat inap. Kemudian yang dengan di seluruh dunia hingga Amerika ini ke plan diamond, ini juga ini juga bisa digunakan untuk plan bronze A sampai diamond. Ya, perlindungannya bisa dipilih sampai usia 99 tahun dan manfaatnya lebih besar. Khusus plan diamond ini bisa sampai 65 miliar ya limit tahunan. Dan kemudian untuk manfaat pos tindakan bedah rawat jalan tetap ada 30 hari sebelum dan 90 hari sesudah. Untuk rawat jalan kanker dan cuci darah dibayarkan sesuai tagihan, dan ini ada bintangnya, gak tanggung-tanggung, langsung 4 ya. Maksudnya bintang 4 untuk plan cermat ini ada ketentuan lagi. Yang ketujuh, kunjungan dokternya sama mau plan cermat atau nanti plan yang existing, dan berikan kunjungan dokter 2 kali kunjungan per hari, baik untuk dokter umum atau. Dan yang terakhir, pembayaran manfaat di luar wilayah pertanggungan sesuai dengan ketentuan polisi. Ini ada syarat dan ketentuan juga. Oke, Bapak Ibu, nah ini dia perbedaan antara PPH Plus plan cermat dengan PPH Plus yang on sampai diamond. Nah, kita lihat dari target marketnya dulu nih Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu menawarkan produk manfaat rawat inap kita, mau menawarkan plannya, kita sesuaikan dengan yang ada. Nah, PPH Plus cermat ini ditujukan untuk nasabah yang memang membutuhkan proteksi sekali kasih. Jelas di produk unit link yang perlindungan kesehatan dengan harga yang lebih terjangkau dan memiliki manfaat sesuai batas serta sesuai tagihan untuk manfaat tertentu. Jadi tidak semua yang ada di plan cermat ini akan dibayarkan sesuai tagihan. Jadi bedanya gini Bapak Ibu, kalau kita melihat plan yang cermat dengan plan yang existing, plan cermat ini ketentuannya sama seperti dengan manfaat rawat inap kita yang namanya HS. Nama ya seperti produk HS, di mana si produk HS ini Bapak Ibu, ya, si produk HS ini membayarkan manfaat rawat inap sesuai dengan batas manfaat atau kita sebut dengan inner limit. Nah, sama di cermat ini semua pembayarannya itu menggunakan konsep inner limit, tapi ada juga beberapa yang sesuai dengan tagihan. Ya, jadi ada bagian-bagian tertentu yang dibayarkan memang sesuai dengan tagihan. Detailnya nanti Irza jelaskan di belakang. Yang kedua, untuk PPH Plus bronze sampai diamond ini memang kesehatan yang lebih lengkap, tapi fleksibilitasnya tinggi. Jadi bisa melakukan rawat inap dimanapun, karena pastinya tentunya disesuaikan dengan biaya asuransinya ya Bapak Ibu. Jadi bisa diajukan di luar negeri ataupun di Indonesia dan semuanya sesuai dengan tagihan. Bedanya itu. Nah, kemudian ini dia manfaatnya, perbedaan manfaat antara plan cermat dengan plan yang existing. Saya bahas untuk yang plan cermat dulu ya Bapak Ibu ya. Di plan cermat ini, pilihan kamar perawatannya itu tidak adalah pilihan sesuai dengan batas harga kamar ya, atau cheapest one bedroom, cheapest bedroom, itu nggak ada. Kalau di plan cermat, pilihan kamar perawatan berdasarkan dengan inner limit atau berdasarkan limit yang tersedia sesuai dengan plan. Yang kedua, ada perhitungan batas manfaat sesuai dengan plan jika nasabah menempati kamar di atas plan atau di luar wilayah pertanggungan. Maksudnya, ketika nasabah melakukan perawatan di kamar yang lebih tinggi dari plan yang dimiliki, atau nasabah melakukan perawatan di luar wilayah pertanggungan, maka tidak ada lagi perhitungan prorata. Perhitungan yang digunakan langsung excess claim, ya, karena kita semuanya pakai inner limit, jadi hitungnya lebih gampang. Yang ketiga, boleh nggak sih Irza si nasabah ini punya plan cermat, terus si nasabah ini ngajuin pengobatan di luar wilayah pertanggungan?
Boleh, tapi ketika nasabah melakukan pengajuan di luar wilayah pertanggungan, sistem pengajuannya tidak lagi menggunakan kartu, tapi sistemnya sudah reimbursement. Nasabah mau berobat dimanapun silahkan, yang penting punya dokumen-dokumen lengkap seperti kwitansi asli, dokumen asli, dan lain sebagainya, karena proses pengajuannya adalah reimbursement. Dan untuk providernya, kita bekerja sama dengan apa sih itu PSG ya. Nah, ini adalah sebenarnya rekan kita yang dulu gitu ya, SOS, tapi sekarang sudah berubah kepemilikan, namanya menjadi PSG. Nah, sedangkan untuk plan bronze sampai dengan diamond pasti sama, Bu. Pilihan kamar rawat inapnya bisa dipilih cheapest one bedroom atau cheapest room, dan bisa dipilih mau sesuai dengan batas harga kamarnya mana yang lebih tinggi ya, berbeda dengan plan cermat yang semuanya menggunakan inner limit. Kemudian ada perhitungan prorata apabila nasabah menempati kamar di atas plan atau melakukan perawatan di luar wilayah pertanggungan, kita menggunakan perhitungannya dengan prorata. Jadi ada rumusnya ya. Kalau tadi di cermat kita langsung pakai inner limit, langsung akses. Kalau di bronze A sampai diamond, kita perhitungannya menggunakan prorata seperti biasa dan existing kita. Yang keempat, plan di luar negeri bisa secara cashless ataupun reimbursement, dan untuk plan existing kita dikelolanya oleh PMN kita ya, Pro Medical Network kita. Jadi ada dua perbedaan untuk pengelolaan proses administrasinya. Untuk plan cermat menggunakan PSG, dan untuk plan existing menggunakannya adalah PMN, Pro Medical Network kita. Nah, ini adalah kartu kepesertaan Bapak Ibu. Saat ini kartu kita berikan dalam bentuk IKA, tapi tidak menutup kemungkinan juga jika memang untuk print kartunya, silahkan. Nantinya tentunya ada biaya yang dikenakan ya. Dan ini adalah perbedaan antara plan cermat dengan plan existing. Kalau untuk plan cermat, produknya tetap sama, tetap PPH Plus. Plan cermat ini menggunakan kartunya warnanya tampilannya. Dan di sini ini nanti ada penjaminnya, yaitu Global Excel atau kita sebut tadi adalah PSG. Kemudian yang ini adalah untuk yang plan existing bronze sampai diamond. Di sebelah kiri juga ada, dikelola oleh Pro Medical Network. Jadi nantinya pihak rumah sakit juga akan tahu bahwa kalau nasabah sudah menunjukkan kartunya itu adalah silver, maka plannya itu adalah plan cermat 1, 2, dan 3. Kita sebutnya seperti itu ya. Oke, nah sebelum kita masuk ke dalam penjelasannya, di sini juga ada ketentuan untuk toleransi perawatan di kamar yang lebih tinggi plan. Nah, Bapak Ibu, ini sering menjadi pertanyaan di kelas-kelas training atau sering menjadi pertanyaan langsung dari para tenaga pemasar kepada Prudential ya. Nah, di sini Prudential memberikan yang namanya toleransi jika nasabah dirawat di kamar rawat inap selama 2 hari ya. Di kamar rawat inap yang lebih tinggi dari plannya selama 2 hari, tapi ada syarat dan ketentuan ya. Syarat yang pertama, tertanggung menempati kamar maksimal 1 kelas lebih tinggi dari plan yang dimiliki jika ruang perawatan yang sesuai dengan plan atau kamar yang sesuai dengan plan itu penuh. Buktinya apa? Buktinya harus ada surat keterangan dari pihak rumah sakit yang menyatakan bahwa kamar yang sesuai dengan plan si pasien atau nasabah itu penuh. Kemudian yang kedua, syarat dan ketentuannya, untuk toleransi ini hanya berlaku maksimal 2 hari pertama perawatan saja. Di hari ketiga, nasabah diharuskan untuk pindah sesuai dengan plan yang dimiliki. Jadi kamarnya pindah sesuai dengan plan yang dimiliki. Nah, ada perbedaan ketentuan Bapak Ibu. Untuk plan bronze A sampai diamond, jika pada hari ketiga dan seterusnya tidak mendapatkan kamar yang sesuai dengan plan, maka akan ada perhitungan prorata yang dikenakan untuk seluruh biaya perawatan, mulai dari hari pertama sampai dengan keluar dari rumah sakit. Jadi nanti perhitungannya kan untuk plan cermat 1 dan 3, jika pada hari ketiga dan seterusnya si pasien atau nasabah ini tidak mendapatkan
kamar yang sesuai dengan plan. Nah, untuk seluruh perawatannya, mulai dari hari pertama sampai keluar dari rumah sakit, ini akan dibayarkan sesuai dengan tabel inner limitnya, ya. Nah, pastinya nanti akan ada excess dong. Yes, excess itu nanti akan dihitung dari hari pertama ya. Nanti kita lihat contoh case-nya. Oke, jika Bapak Ibu ada pertanyaan, boleh tuliskan di kolom Q&A ya. Nah, kita lihat lagi ketentuan khusus untuk plan PPH Plus Syariah. Untuk Bapak Ibu yang menawarkan produknya syariah, ini ada perbedaan untuk pengelolaan risikonya dengan iuran tabarunya ya. Untuk plan cermat, ujroh pengelolaan risiko dengan iuran tabaru komposisinya sama besar, sama-sama 50% ya. Kenapa sama besar? Karena manfaat yang diberikan pada plan cermat sebagian besar sesuai dengan limit pada plan yang dipilih. Ya, jadi kita bayarkannya inner limit sehingga beban dana tabarunya bisa lebih terjaga. Sementara untuk plan yang existing, plan bronze A sampai diamond, ini ada perbedaan komposisi antara ujroh dengan iuran tabarunya adalah 40 dan 60%. Ya, kenapa 40% dan 60%? Komposisi iuran tabarunya lebih besar karena manfaatnya sebagian besar itu pembayarannya adalah sesuai dengan tagihan. Ya, atau charge kita kenalnya ya. Nah, perbedaannya di situ. Di plan cermat sama-sama 50% karena kita pembayarannya menggunakan inner limit sehingga beban dana tabarunya bisa lebih terjaga. Makanya kenapa iuran tabarunya lebih kecil dibandingkan plan yang existing. Di plan existing, iuran tabarunya 60% lebih besar karena pembayaran manfaatnya ini menggunakan cashless ya. S-charge sehingga beban dana tabarunya bisa jadi lebih besar ya dengan pembayaran yang S-charge tadi. Oke, kita lanjut lagi. Dan ini adalah tabel plan cermat yang ada di PPH Plus plan terbaru kita. Ini dia Bapak Ibu, ini penjelasan untuk manfaat rawat inapnya. Nah, kalau kita lihat di sebelah kiri, ini ada manfaat cover. Ini semua manfaatnya sama dengan PPH Plus yang existing. Nah, di sini kami tampilkan compare-nya antara term 1, 2, 3 dan berusaha dulu. Nanti detailnya ada di slide yang akhir. Nah, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, untuk nasabah-nasabah yang ambil plan cermat 1, 2, 3, baik dia melakukan perawatan di Indonesia atau di luar wilayah pertanggungan, semua manfaat kamarnya dibayarkan sesuai dengan plan ini. Ya, cermat 1, 2, 3. Cermat 1 untuk manfaatnya 300.000, cermat 2 manfaat kamarnya 550.000 dan cermat 3 adalah 650.000. Ya, batas harga kamarnya ada enggak? Nggak ada, karena kita fokusnya adalah ke manfaat inner limit yang sesuai dengan plan. Berbeda dengan bronze A nih, jika Bapak lihat di sebelah kanan ya, bronze A ini kan ada pilihan, dia mau pilih yang cheapest to bedroom, atau batas harga kamar 500 atau 1 juta, sehingga dia bisa lebih fleksibel kan. Kalau yang kamar cheapest to bedroomnya nggak ada, dia bisa sesuaikan dengan batas harga. Tapi kalau di plan cermat, ya sudah kita menggunakannya langsung dengan inner limit. Untuk ICU-nya tinggal dikalikan 2 aja. Berbeda dengan bronze dengan plan existing yang kita bayarkannya sesuai tagihan. Ini berbeda ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada plan apa lagi? Ada manfaat biaya dokter umum, dokter spesialis sampai dengan tipe 1, 2, 3, 4. Nah, di sini ada yang menarik nih Bapak Ibu. Kalau kita lihat di cermat 3 ya. Di cermat 3 ini ada tabel yang informasinya adalah sesuai tagihan. Irza, itu maksudnya apa? Maksudnya adalah gini Bapak Ibu. Ketika nasabahnya ambil, ya, kemudian nasabah melakukan perawatan di untuk tabel manfaat yang tulisannya sesuai dengan tagihan, kita akan bayarkan yang sesuai dengan tagihan rumah sakit. Seperti biaya dokter umum gitu ya, atau biaya dokter spesialis. Kalau memang ternyata biaya dokter umum di rumah sakit A biayanya 500.000, kita bayarkan sesuai tagihan selama nasabah ini melakukan perawatannya di wilayah Indonesia. Berbeda ketika nasabah yang punya plan cermat 3 ini melakukan perawatan di luar wilayah pertanggungan atau dia naik kelas kamar sendiri. Ketika nasabah melakukan perawatan di luar wilayah pertanggungan dan naik kelas kamar karena keinginan sendiri, maka untuk biaya dokter umum dan spesialisnya kita bayarkan sesuai dengan inner limit. Berapa inner limitnya? Kalau cermat 3, 250.000 dokter umumnya,
kalau spesialisnya 350.000. Jadi penghitungannya langsung pakai inner limit ya. Syaratnya apa kalau mau sesuai tagihan? Syaratnya adalah berobatnya di Indonesia dan si nasabah ini tidak naik kelas kamar. Oke, kita lihat lagi manfaat berikutnya. Ya, dan ini adalah tabel manfaat rawat inap lanjutannya. Oke, nah manfaatnya sama ya Bapak Ibu, sama banget seperti PPH Plus kita yang existing. Ada biaya perawatan sebelum rawat inap, biaya setelah rawat inap, sampai dengan biaya aneka rumah sakit. Nah, intinya Bapak Ibu ketika nasabah punya plan cermat kemudian melakukan perawatan di Indonesia dan tidak naik kelas kamar, kamarnya sesuai dengan plan, maka untuk tabel-tabel yang informasinya sesuai dengan tagihan, kita bayarkan sesuai dengan tagihan rumah sakit. Tapi begitu nasabahnya dia berubah, ya, dia naik kelas kamar atau melakukan perawatan di luar wilayah pertanggungan, maka semua manfaat yang S-charge ini akan menjadi inner limit. Dan ini adalah tabelnya. Ya. Untuk ambulans lokal, biaya pendamping ini juga sama. Nah, kalau yang ada tulisan yang new ini, manfaat santunan harian rawat inap, ini maksudnya adalah manfaat baru yang produknya setara dengan HS. HS ABC yang di HS ini dia nggak ada manfaat santunan harian rawat inap, tapi kalau nasabahnya upgrade ke plan cermat, dia akan dapat manfaat ini. Ya, ini adalah manfaat yang terbaru untuk nasabah-nasabah yang memang sebelumnya punya HS ABC. Jadi ini perbandingan. Oke. Dan ini adalah manfaat untuk rawat jalannya. Nah, ada manfaat rawat jalan darurat KKN, rawat jalan lanjutannya juga ada, biaya perawatan cuci darah, kanker, sampai biaya manfaat pemantauan untuk perawatan kanker dan tindakan bedah rawat jalan, bayarkan sesuai dengan tagihan. Sesuai dengan tagihan, sekali lagi, berkali-kali saya informasikan, biaya sesuai dengan tagihan ini akan dibayarkan jika nasabah melakukan perawatan di Indonesia dan sesuai dengan plan yang dimiliki. Ketika nasabah naik kelas kamar atau melakukan perawatan di luar wilayah pertanggungan, maka pembayarannya berlaku inner limit yang ada di sebelah kanan, mean limit. Ya, ini untuk biaya tindakan bedah rawat jalannya, dan ini tidak ada di produk HS kita sebelumnya. Nah, ini bisa dicek lagi Bapak Ibu. Kemudian ada biaya perawatan sebelum tindakan bedah rawat jalan dan biaya perawatan setelah tindakan bedah rawat jalan. Khusus untuk cermat 3 dibayarkan sesuai dengan tagihan. Nah. Oke, kemudian ada manfaat spesial. Ya, ini semuanya adalah manfaat yang ada di PPH Plus existing kita. Kemudian kita tambahin untuk plan cermat kita. Ada biaya bedah rekonstruksi payudara, biaya bedah rekonstruksi wajah, penggantian untuk donor pihak ketiga, biaya perawatan oleh juru rawat, fisioterapi, okupasi dan wicara, kemudian ada santunan pemain untuk produk syariah, ada tambahan dan marhamah ya. Ini bisa dicek lagi. Nah, baik nasabah yang punya plan cermat ataupun plan existing, santunan yang diberikan oleh Prudential sama. Jadi nggak dibedain ya Bapak Ibu, sama-sama dikasih 15 juta ya untuk santunan pemakaman ataupun dana marhamah serta HIV atau AIDS. Oke, dan ini adalah kita lihat nih Bapak Ibu. Di sini cuma 300 juta. Ya, ini tinggal tambahin 3 angka 30 di belakangnya ya. 300 juta. Kemudian limit tahun 550 juta. Cermat 3 650 juta. Dan ini belum ditambahin dengan limit booster yang kita punya. Nah, kalau nasabahnya ambil cermat 1 dengan limit kamar tadi 300.000, dia punya limit tahunan ini disertai dengan limit booster itu adalah 900 juta. Dan ini Bapak Ibu harusnya manfaatnya lebih besar dari HS kita ya, HS ABC kita. Nah, ini bisa jadi selling point nih. Bapak Ibu bisa jelasin bahwa ini loh ternyata kalau Bapak Ibu upgrade ke dalam produk cermat, plan cermat 1, 2, 3, maka manfaat tahunannya akan bertambah menjadi lebih besar. Nah, ini selling point-nya di sini. Ya, karena kan memang nasabah butuh tahu nih, kira-kira manfaat tahunannya kalau misalnya si nasabah upgrade ini dia dapatnya berapa. Ya.
Oke, dan ini kita masuk ke dalam contoh case cermat supaya lebih detail lagi Bapak Ibu. Oke, ini contoh case cermat yang pertama. Ada seorang nasabah perempuan usia 35 tahun punya plan cermat 2 ya. Untuk semua plan cermat Bapak Ibu harus ingat wilayah pertanggungannya hanya di Indonesia ya. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk plan cermat 2 ini limit kamarnya adalah 550.000. Si Ibu AB ini dirawat di Singapura selama 7 hari dengan harga kamar 5 juta per malam. Luar biasa ya, si nasabah ini punyanya plan cermat 2 550.000, tapi si nasabah ini dirawatnya di Singapura selama 7 hari ya dengan harga kamar 5 juta rupiah. Nah, ini polisnya issued di 1 Januari 2021, di cover sampai dengan usia karena si Ibu AB Desember 2002 sampai 7 Desember si Ibu AB ini dirawat di Singapura karena appendicitis acute atau DHF dengan harga kamar 5 juta per malam. Nah, kita lihat Prudential kalau di plan cermat ini bayarinnya gimana ya? Kita lihat dulu ya. Ini adalah tabelnya ya. Si nasabah itu masuk kelas kamar di Singapura harganya 5 juta rupiah. Sementara nasabah memiliki batas harga kamarnya atau limitnya itu adalah 550.000. Kita lihat di sini Bapak Ibu. Ya. Itu gimana bisa Irza gitu ya 550.000 kamarnya tapi dirawat di Singapura 5 juta. Nah, Prudential bayarinnya gimana nih ya? Lihat ya. Nah, kemudian ini adalah rincian biaya. Oke. Kita lihat kamar termurah di Singapura adalah 5 juta, perawatan selama 7 hari, berarti 7 hari dikalikan 5 juta, si nasabah mengeluarkan biaya sekitar 35 juta. Total biaya perawatan yang diajukan. Ini kan sesuai kwitansi rumah sakitnya ya. Sementara nasabah memiliki manfaat yang sesuai dengan plan adalah 550.000 dikalikan 7 hari, totalnya adalah 3.850.000. Ini yang dibayarkan oleh Prudential. Irza, biaya kamarnya aja 35 juta. Ya, Prudential bayarnya 350. Berarti sisanya gimana? Sisanya adalah excess. Oke. Kemudian untuk kunjungan dokter umum di sini 1 juta harganya, sementara kalau sesuai dengan cermat 2 itu adalah 225.000. Dan ini totalnya. Terus akan ada yang namanya excess. Sama dengan kunjungan dokter spesialis juga seperti itu Bapak Ibu ya, kalau sesuai dengan plan di covernya 325 dan akan menjadi excess juga. Nah, kemudian si nasabah ini ada biaya pembedahannya tipe 2 karena tadi sakitnya diagnosanya adalah appendicitis acute atau DHF ya. Biaya pembedahannya tipe 2 di Singapura 200 juta. Limitnya sesuai dengan plan adalah 20 juta saja. Jadi Prudential tetap bayarkan sesuai dengan limit. Ingat konsepnya plan cermat ini adalah inner limit. Jadi semuanya nanti akan jadi excess ya. Biaya aneka perawatan menghabiskan 15 juta, tapi Prudential bayarkan sesuai dengan plan adalah 8 juta rupiah. Jadi kalau kita lihat di sini Bapak Ibu. Oke. Nah, ini dia ya. Total tagihannya itu adalah 267 juta rupiah dan yang di cover oleh Prudential hanya 35 juta rupiah something. Sisanya yang 231 juta nasabah bayar sendiri karena ini yang menjadi excess ya. Kenapa excessnya banyak banget Irza? Yes, karena limit plan cermat ini limitnya tidak sebesar yang plan adalah melakukan perawatan di luar negeri. Teman atau Bapak Ibu bisa pilihin plan PPH Plus yang existing mulai dari bronze A sampai dengan diamond ya. Nah, tertanggung dikenakan manfaat excess claim sesuai dengan tabel atas seluruh biaya rawat inap karena tertanggung melakukan perawatan di negara yang di luar wilayah pertanggungan dan menempati kamar di atas batas harga kamar. Kalau kita lihatnya di plan existing, ketika nasabah melakukan perawatan di luar wilayah pertanggungan dan naik kelas kamar, otomatis perhitungannya akan menjadi double prorata. Tapi di plan cermat ini,
mau nasabah naik kelas sampai 3 tingkat, nasabah melakukan perawatan dimanapun, kita tetap acuannya adalah inner limit. Nah, Bapak Ibu. Oke, kita lanjut lagi untuk contoh case yang kedua. Coba dilihat dulu. Oke, contoh case yang kedua. Ada si Bapak 10 tahun, dia punya plan cermat 2. Si Bapak X ini dirawat inap di rumah sakit selama 5 hari di kamar yang kelas 2 seharga 900.000. Ingat Bapak Ibu, plan cermat 2 ini tadi limitnya adalah 550.000 ya. Tapi karena kamarnya penuh, si Bapak X ini naik kelas 2 yang harganya 900.000. Di hari pertama sampai dengan kedua kamar sesuai dengan plan penuh. Ini harusnya dapat toleransi nih. Ya. Nah, kalau nasabahnya mau dapat toleransi, harusnya di hari ketiga sampai kelima, si nasabahnya ini pindah lagi ke kamar yang sesuai dengan plannya. Tapi ternyata si nasabah ini memutuskan untuk tetap menginap di kamar yang 900.000. Mirza, pembayarannya gimana? Yuk kita cek sama-sama Bapak Ibu. Ya. Kita lihat di sini. Oke, si nasabah harusnya dia masuk kamarnya kelas 3 karena dia punya inner limitnya 550.000. Kemudian karena kamarnya full, penuh, si nasabah ini naik kelas kamar ke satu tingkat lebih tinggi yang harganya 900.000. Harusnya jika nasabah di hari ketiga pindah ke kamar yang 550.000, biaya ini akan menjadi toleransi. Tapi karena si nasabahnya ini memutuskan untuk tetap berada di kamar yang 900.000, maka perhitungannya akan seperti ini Bapak Ibu. Ya, kita lihat ya. Kelas satu level lebih tinggi, berarti kita hitung dari hari masuk pertama kali. Berarti jadi 5 hari ya. 5 kali 900.000 yaitu 4.500.000. Kemudian klaim yang dibayarkan oleh Prudential ini hitungannya dari inner limitnya yang 5,5. 5 kali 550.000 yaitu 2,750. Jadi toleransinya nggak berlaku lagi karena nasabah memutuskan untuk tidak pindah. Dan untuk perawatan lainnya juga dibayarkannya sesuai dengan inner limit. Kunjungan dokter umum kalau di kamar yang 900 harganya 3,5. Sesuai dengan plan 225 ya, jadi perhitungannya berlaku inner limit. Nah, total biaya yang diajukan Bapak Ibu lihat, total klaim yang diajukan ini di biaya kamar ditambah dengan biaya perawatan, di sini rumusnya A plus B itu adalah 41.250.000. Tapi karena nasabah ini memilih naik kelas kamar sendiri, toleransinya sudah hilang, Prudential hanya bayarkan 24 juta. Ya, 24.500.000. Dan sisanya sekitar 16.750.000 nasabah bayar sendiri. Ya, ini perhitungan inner limit. Nah, kemudian contoh cermat 3. Bapak usia 30 tahun, punya plan cermat 3. Plan cermat 3 limitnya berapa Bapak Ibu? Ada yang ingat nggak tadi di tabel? Plan cermat 3 itu adalah 650.000 ya. Dirawat inap selama 5 hari dengan menempati kamar yang lebih tinggi dari plannya. Naik deh ke kelas 2 ya. 750.000 atas keinginan sendiri. Di rumah sakit tersebut tidak ada kamar yang sesuai dengan plannya yang 650.000. Jadi kamarnya ready-nya yang 7,5, lebih tinggi dari plan cermat kita. Nah, Prudential bayarinnya gimana nih? Ya, kita lihat ya untuk perhitungannya. Oke, 1 Januari issued polisnya di cover sampai usia 85, 1 Desember sampai 7 Desember nasabah ini dirawat inap di rumah sakit selama, ini harusnya tanggal 5 ya Bapak Ibu, nanti kita revisi. 5 Desember dirawat karena sakit usus ini menempati kelas kamar seharga 7 dari sih yang dibayarin. Nah, ini dia Bapak Ibu. Sesuai dengan plan 650.000, kemudian si nasabah ini naik satu kelas jadi 750 ya. Kita hitung dulu kamarnya.
ajukan 37, dibayarkan hanya 3250. Kenapa hanya 3250? Karena 650.000 dikali 5 hari, ketemu angkanya 3250. Kemudian yang kedua, ini adalah manfaat perawatan lain-lain, sehingga totalnya menjadi 38 juta, dan jika dijumlahkan, Bapak Ibu, total pengajuan klaim yang diajukan ke Prudential adalah 42.250 yang dibayarkan sesuai dengan plan adalah 33 juta. Sini nasabah makan oleh Prudential sebesar 9,2 juta. Jadi perhitungannya lebih mudah ya. Pokoknya kalau nasabah kelas kamar atau nasabah melakukan perawatan di luar dengan, nasabah lihat di eksesnya aja. Nggak ada lagi pakai rumus-rumus prorata seperti plan kita yang existing. Nah, pilihannya kembali lagi sama Bapak Ibu semua ya. Kira-kira nasabah kita sesuai dengan plan yang mana. Dan ini adalah tabel lengkapnya ya. Ini tabel lengkap kita plan cermat 123 yang tadi sudah saya tampilkan. Kemudian ini ada plan kita yang existing, bronze sampai diamond. Ya. Nah, kalau memang nasabahnya butuhnya yang S-Charge, Bapak Ibu bisa pilihinnya yang plan existing. Tapi jika memang nasabahnya butuhnya manfaatnya yang terjangkau, coy-nya atau preminya bisa disesuaikan, bisa pilihin produknya, plannya adalah cermat. Sama-sama PPH Plus, hanya beda plan aja. Nah, gampang ya Bapak Ibu hafalinnya, ya nggak ada perbedaan lagi dengan ketentuan saja. Syarat dan ketentuannya mengacu pada plan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam sesi campaign, saya mau lihat dulu untuk kolom Q&A. Oke, Bapak Paradigma Subawa siap untuk menjawab pertanyaan? Jadi kita pilih 3 pertanyaan ya, 3 pertanyaan. Terima kasih Bapak. Oke, kita lihat ya pertanyaan pertama. Oke, saya coba stop share dulu. Oke, Pak Diki, ada pertanyaan dari Bapak Alex Jack ya. Mau bertanya tentang manfaat biaya perawatan kanker. Ya, kalau di dalam paket cermat kan dibayar sesuai dengan tagihan. Bagaimana jika ketika nasabah didiagnosa kanker dan kemudian harus melakukan tindakan bedah yang berkaitan dengan penyakit kankernya tersebut? Apakah pembayaran tindakan bedahnya dibayarkan sesuai dengan tagihan atau sesuai dengan tabel limitnya? Ya, terima kasih pertanyaannya, Bapak atau Silakan Pak Ibu. Diki. Ya, halo, dengar suara saya? Oke, untuk tadi tindakan bedah apabila perawatan kankernya. Halo? Halo? Halo, Ya, dengar Diki. Dengar Pak, dengar Ya. Pak. Jelas Diki. Oke, jadi apabila ada tindakan bedah terkait dengan perawatan kankernya, maka itu akan masuk ke limit yang ada di atasnya untuk tabelnya. Untuk tabel manfaat sesuai dengan limitnya, bukan masuk ke tindakan perawatan yang kanker. Kenapa? Karena kanker, untuk perawatan kanker itu lebih pada untuk kemoterapi, radioterapi, dan terapi lainnya. Nah, sementara untuk yang perawat tindakan bedahnya itu akan masuknya ke biaya kamar rawat inap, masuknya ke plan yang rawat inapnya. Mungkin itu saya menjawab. Selanjutnya untuk pertanyaan lain. Oke, atau mungkin suaranya hilang kembali untuk adminnya. Bagaimana kalau kita lanjutkan lagi dengan penjelasan campaign? Sambil menunggu untuk koneksi kembali dari Irza, boleh, Mas Rafiq?
Diki, sudah? Ya, sudah. Halo, Yurza. Ya, jadi saya ulangi kembali untuk perawatan kanker tadi. Ya, perawatan kankernya akan tetap menggunakan yang S-Charge apabila dia mendapati kanker sesuai dengan plan-nya. Lalu, namun apabila ada tindakan pembedahan seperti mungkin pengangkatan kankernya begitu ya, nah itu akan menggunakan limit yang rawat inapnya atau limit rawat jalannya apabila memang. Tapi setahu saya untuk kanker harus rawat inap sih, jadi akan menggunakan limit rawat inapnya. Baik itu tindakan pembedahan juga, jadi bukan S-Charge. Sementara untuk yang kanker itu kenapa di S-Charge? Karena perawatannya adalah lebih kepada untuk terapi seperti kemoterapi, imunoterapi, dan terapi lainnya terkait dengan kankernya. Ya, untuk tindakan di ruang operasi berarti benar limit, betul sekali. Ada pertanyaan lainnya mungkin, Reza? Oke, Mas Diki kayaknya layarnya masih dengan jaringan. Belum sebenarnya? Iya, betul. Apakah ingin melanjutkan pertanyaan kembali atau mau disambung dengan yang campaign dulu? Halo, Mas. Iya. Halo. Mas Rafiq atau Mbak Irza? Halo, Mas Diki. Iya, silakan. Suara saya kedengeran? Terdengar tapi putus-putus, Mas Rafiq. Oke. Ini pertanyaan tanya dulu kali ya Mas Diki ya sambil nunggu Mbak Irza ya. Boleh. Ya. silakan. Oke. Oke. Mas Diki, ini kalau ada pertanyaan, apakah manfaat tahunannya akan naik 10% jika tidak ada klaim? Atau klaim bonus atau itu ada apa namanya? Manfaat berkembang masih ada kah? Masih ada Pak Rafiq. Jadi untuk fasilitas-fasilitas yang sudah ada di PPH Plus ya. plan lainnya, untuk plan cepat ini tetap diberikan. Jadi apabila tidak ada klaim, maka akan nasabah berhak untuk tetap dapat yang 10%, yaitu untuk no claim bonus dengan ketentuan yang sama. Ya, putus. Ya, Bapak Ibu, saya coba handle lagi ya. Taufik, aman? Saya coba handle lagi ya. Taufik, aman? Oke, kembali Mbak Irza. Aman ya? Oke, baiklah. Kita coba handle Q&A lagi. Tadi sudah ada berapa Q&A yang ditanyakan ke Pak Diki? Ya Allah. Sudah ada 2, Irza. Satu Dua, ya? tadi terkait dengan kanker, satu lagi yang no claim bonus. Baru dua. Oke, ya, satu lagi ya. Oke, kita cek dulu sebentar pertanyaannya. Adalah mana ya? Ini mau 2 atau 5 ya? Kita waktunya masih ada sekitar 1 jam lagi loh ini ya. Oke. Mungkin siapkan juga Mungkin pertanyaan agak nanti ditanyain untuk aja, yang nggak apa-apa. untuk yang campaign juga perlu banyak pertanyaan deh soalnya. Ini pertanyaannya masih seputar produk sih ya. Iya. Oke. Coba silakan. Ada Irza. pertanyaan dari Ibu Nelianda. Wah, si Ibu Nelianda ini udah gerak cepet ya. Campaign. Campaign juga. Si Ibu Nelianda ini, si Ibu Nelianda bertanya nih Pak Diki, kenapa penawaran PPH Plus Cermat ini kalau usia nasabahnya sudah 45 tahun ke atas tidak mendapatkan campaign? Kenapa ya? Padahal
Padahal banyak loh nasabah yang usianya yang sudah lama bergabung dengan Prudential, usianya sudah cukup tinggi, tapi kenapa sih nggak dapat gitu ya, mereka padahal pengen upgrade. Gimana, Andiki? Ya, untuk pilihan nasabah tadi ya, yang usia di atas 65 tahun ya. Ya. Ya, ya sebenarnya itu adalah kebijakan dari perusahaan, tapi masukannya kita tampung dulu terkait dengan usia di atas 45 tahun untuk ikutin campaign. Walau sebenarnya tanpa campaign pun nasabah-nasabah tersebut tetap bisa untuk convert GIO atau tanpa underwriting gitu ya, apabila memang dia mengikuti matrix yang ada di agency update kita. Ya, berarti ini nanti jawabannya. Diki, saya tambahin sedikit. Ya, Silakan Pak. ada Pak Joni. Sebenarnya bukan 45. Iya, sebenarnya bukan 45 tahun ya maksimal untuk campaign Easy Upgrade yang cermat ini yang saat ini berjalan ataupun sebelumnya itu kita maksimalkan 50 tahun. Jadi yang 45 masih masuk maksimalnya itu hanya di usia 50 tahun. Tapi benar kata Pak Diki tadi, kalau misalnya tidak terundang bisa mengikuti tabel konversi yang di agency update yang terbaru perihal PPH plus plan cermat ini. Oke. Nah, ini pertanyaan campaign kayaknya banyak, tapi saya coba jelasin dulu terkait dengan campaign kita ya, Pak Joni ya. Nanti kita lanjut lagi untuk sesi pertanyaannya, boleh? Silakan Mbak Irza. Silakan. Terima kasih untuk Mas Sumbawa dan Pak Joni. Sekarang Bapak Ibu semuanya kita masuk ke dalam sesi berikutnya. Masih ada sedikit penjelasan lagi untuk sesi campaign kita. Sebentar saya coba share materinya dulu. Kak Rofik bisa tolong jadiin aku co-host karena terkendala tadi sempat mental jadinya tiba-tiba hilang ya co-hostnya. Ya Irza 1 ya Kak Rofik, atau nama Irza dua-duanya boleh jadi co-host. Terima kasih. Oke, satu lagi boleh Kak Rofik, karena saya pakai dua gadget hari ini. Oh, yang satunya cuma satu ya? Irza doang ya? Oh, ini satu. Dan satu lagi. Nah, Sudah ya. Terima kasih Kak Rofik. Sudah? Luar biasa hari ini ya. Oke. Joy, Baiklah. Nah, yuk Bapak Ibu kita lihat dulu ya. aduh, perjuangan. Untuk campaign kita hari ini sudah terlihat di screen-nya Aduh, Bapak Ibu. perjuangan. Oke, sudah ya. Nah, Bapak Ibu, tadi Q&A tadi adalah untuk Q&A produk ya. Nah, setelah produknya dijelaskannya selesai dan hari ini, setelah ini saya akan menjelaskan tentang campaign ya. Kira-kira ada campaign apa ya untuk nasabah-nasabah yang memang nantinya mau ambil untuk plan cermat ini ya. Nah, kita punya customer campaign namanya adalah Easy Upgrade. Nah, kalau Bapak Ibu ingat dulu kita juga pernah ya punya campaign seperti ini ya, Easy Upgrade. Jadi ketika nasabah nanti upgrade produknya atau polisnya secara otomatis, maka akan ada ketentuan-ketentuan yang istimewa ya dari Prudential. Nah, seperti apa sih campaign Easy Upgrade ini? Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu.
Untuk campaign isi upgrade ini adalah pengajuan perubahan major yang diajukan mulai kemarin ya. Jadi kita startingnya kemarin mulai tanggal 2 November sampai dengan 31 Desember. Jadi si nasabah ini nantinya upgrade dari plan yang lama, di HS lama, kemudian masuk ke dalam plan yang terbaru. Ya. Sebentar Bapak Ibu, materinya masih loading. Oke, sebelum kita munculkan slide-nya, oke, sebentar. Pak Rafiq bisa tolong bantu share slide campaign, karena di sini tiba-tiba slide-nya nggak muncul katanya, tapi di sini masih muncul di saya. Pak Rafiq bisa tolong bantu? Sip, alhamdulillah. Oke, Next. sudah muncul? Sudah. Next. Next slide-nya. Oke, nah Bapak Ibu, campaign isi upgrade ini berlaku mulai tanggal 2 November sampai dengan 31 Desember. Sebelumnya Pak Rafiq, oke, 31 Desember 2020. Jadi nasabah-nasabah yang namanya nanti ada di listnya Bapak Ibu, di Proforce-nya Bapak Ibu, bisa ditawarkan untuk upgrade ya ke plan cermat kita. Nah, di sini untuk campaign isi upgrade ini lebih mudah dan dijamin pasti issue tanpa masa tunggu. Jadi jika nasabah terpilih ini melakukan upgrade ya, nah si nasabah ini nantinya akan dijamin issued dan pastinya tidak ada masa tunggu lagi. Nah, nasabah-nasabahnya nasabah apa aja nih? Bapak Ibu nanti bisa lihat di Proforce-nya, nasabah yang berkesempatan untuk mengikuti campaign isi upgrade ini adalah nasabah terpilih yang sebelumnya sudah memiliki produk HS dengan plan A sampai dengan D ya, plan A sampai dengan D. Nah, nantinya ketika nasabah HS ini upgrade ke dalam PPH Plus yang plan cermat, maka masa tunggunya itu dihilangkan. Jadi tidak ada masa tunggu lagi dan tanpa pemeriksaan kesehatan. Jadi tidak ada medical. Nah, nantinya si nasabah ini akan mendapatkan 3 pilihan penawaran yang ditawarkan oleh Prudential. Nah, next lagi, Pak Rafiq. Next slide. Bapak Ibu, saya informasikan lagi sebelum kita ganti slide-nya. Jadi, Bapak Ibu, plan cermat ini menjadi satu kesatuan di dalam produk PPH Plus. Jadi di dalam produk PPH Plus ini sebelumnya kita punya yang namanya plannya itu kan plan bronze A sampai dengan diamond. Tapi sekarang Prudential menambahkan plannya di PPH Plus ini mulai dari plan cermat sampai dengan diamond. Jadi sekarang plannya lebih variatif lagi. Tidak ada perbedaan nama produk antara cermat dengan yang existing. Semua namanya sama-sama PPH Plus. Hanya perbedaannya itu adalah perbedaan di plannya saja. Nah, plan cermat ini ditujukannya untuk siapa? Ditujukannya adalah untuk nasabah-nasabah yang memang menginginkan manfaat yang lebih terjangkau lagi. Makanya kenapa di campaign isi upgrade ini kita berikan kepada nasabah-nasabah terpilih yang sebelumnya sudah memiliki plan A sampai D di produk HS kita ya. Oke, sebentar saya coba share lagi untuk materinya. Hari ini hari yang istimewa buat kami Bapak Ibu, karena memang kami harus semangat luar biasa untuk memberikan informasi kepada Bapak Ibu terkait dengan materi kami. Mohon ditunggu sebentar Bapak Ibu, saya coba untuk share lagi.
Dia punya aku kok. Dia punya aku kok. Oke, masih menunggu. Mohon tunggu sebentar. Masih enggak menunjukkan. Punya aku kok itu dulu. Aku punya aku loh. Bukan anak kecil. Pak Rafiq Bisa, sudah masuk. bisa. Ini udah sih, udah kembali lagi nih. Oke, yuk boleh tolong di-share lagi. Sudah. Ya. Oke, Udah. Bapak Ibu, ini adalah Oke, udah. ya, siap ya. Terima kasih Pak Rafiq. Dan Bapak Ibu, ini adalah 3 pilihan penawaran rawat inap, upgrade manfaatnya dari nasabah-nasabah yang memang namanya terdaftar dalam campaign kita ya. Nah, pilihannya dia bisa memilih rawat upgrade-nya ke PPH Plus yang konvensional atau yang syariah. Dan ini hanya berlaku untuk nasabah terpilih yang memiliki produk sebelumnya adalah HS, baik konvensional atau syariah, mulai dari plan A sampai D. Jadi untuk nasabah yang punya plannya itu adalah di atas D, itu mendapatkan penawaran dalam campaign ini. Ya. Nah, untuk pengajuan campaign isi upgrade ini bisa diajukan dengan OTP tanpa tatap muka, atau Bapak Ibu ya bisa diajukan dengan e-sign dengan tatap muka. Dan pengajuannya bisa menggunakan percakapan virtual face to face. Jadi kita prosesnya sudah lebih mudah ya. Bapak Ibu tinggal pilih mau pengajuannya ingin menggunakan yang mana. Mau pakai tanpa tatap muka, dengan tatap muka, atau menggunakan yang namanya percakapan. Ya. Next slide, Pak Rafiq. Oke, ini pengajuannya direvisi ya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu, sangat teliti sekali. Ini harusnya sampai dengan tanggal 31 Desember. Ingat ya, Pak Joni. Oke, kemudian bagaimana caranya sih supaya saya bisa tahu nih kalau nasabah ini masuk dalam campaign terpilih untuk isi upgrade ini? Yang pertama, Bapak Ibu bisa masuk ke dalam Proofforce-nya, kemudian klik banner campaign isi upgrade. Jadi kita sudah ada di Proofforce tuh untuk bannernya yang warna biru, tinggal diklik aja. Kemudian nanti akan muncul nama nasabah-nasabah terpilih dan ada 3 pilihan penawaran yang kami sediakan. Ada paket A, ada paket B, dan ada paket C. Paket A itu artinya adalah paket komplit. Paket B itu paket sudah pasti untung, dan paket C untuk nasabah yang memang menginginkan paketnya adalah paket ekonomi. Nah, pengajuannya bisa diajukan sekali lagi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Bisa menggunakan OTP atau e-sign, jadi disesuaikan dengan kenyamanannya nasabah Bapak Ibu. Next. Oke, dan ini adalah syarat dan ketentuannya. Campaign isi upgrade ini, daftar nama pemegang polis, tertanggung utama atau peserta yang diasuransikan, dan nomor polis yang mendapatkan penawaran, ini kita ambil berdasarkan data manfaat kesehatan sampai dengan tanggal 30 September kemarin. Jadi data yang masuk ke dalam Proofforce-nya Bapak Ibu adalah data nasabahnya Bapak Ibu yang kita ambil sampai dengan tanggal 30 September kemarin. Kemudian untuk nama pemegang polis dan tertanggung utama yang terpilih akan ditampilkan namanya di halaman campaign Proofforce, ya. Dan pengajuan harus melalui halaman campaign Proofforce. Jadi begitu nanti Bapak Ibu sudah klik di halaman campaign-nya, tinggal klik, nanti akan muncul untuk pengajuannya di sana. Nanti saya kasih lihat untuk slide-nya. Kemudian yang ketiga,
Pengajuan major diterima paling lambat tanggal 31 Desember dan perubahannya disetujui sampai 31 Januari. Jadi nggak perlu khawatir. Untuk Bapak Ibu yang mepet nih pengajuannya sampai dengan akhir tahun nih di 31 Desember, kita akan proses Bapak Ibu untuk persetujuannya. Pokoknya ditunggu maksimal sampai dengan tanggal 31 Januari tahun 2021. Dan klaim yang terjadi sebelum perubahan major yang disetujui ini akan diproses menggunakan manfaat kesehatan sebelum pengajuan major. Jadi misalnya sebelumnya si nasabah ini punya plan HSB. Kemudian nasabah ini mau major dari HSB ke plan Cermat 3. Nah, pada saat sebelum perubahan major ini disetujui, kemudian nasabahnya sakit nih, masuk rumah sakit gitu ya, maka pembayaran klaimnya ini akan dibayarkan menggunakan manfaat kesehatan di HSB, plan yang sebelumnya. Dan ketentuannya tanpa masa tunggu baru, dan penawaran ini hanya berlaku untuk pengajuan perubahan manfaat kesehatan yang bagi nasabah yang sudah memiliki HS ya. Jadi dari produk HS cover baik yang syariah ataupun konvensional itu dirubah menjadi manfaat PPH Plus kita. Ya. Nah, Irza untuk prime savernya gimana? Prime saver ini pilihannya memang tidak wajib ya, jadi disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Kalau nasabah memang tidak membutuhkan yang namanya prime saver, ya nasabah silakan ambil produk ini tanpa prime saver. Tapi sih saran kita ambil aja lah prime saver ya, supaya nilai tunainya bisa maksimal lagi. Oke, masa tunggu dan periode pengecualian polis mengacu pada masa tunggu dan periode pengecualian manfaat kesehatan sebelumnya. Jadi masa tunggunya itu berlaku di manfaat plan yang sebelumnya. Kalau ternyata Irza produk HS-nya ini si nasabah udah lebih dari 5 tahun lah, berarti masa tunggu udah lewat semua ya. Ketika nasabahnya upgrade ke dalam produk yang PPH Plus plan Cermat ini,